Untuk yang poin D, contoh kasus penyelesaian sengketa tanah wakaf produktif. Nah, di sini saya mengambil contoh sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Nah, di sini saya mengambil dari skripsi penyelesaian sengketa tanah wakaf studi kasus di Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Institut Agama Islam Negeri YN Metro tahun 2017. Nah, saya mengambilnya dari sebuah skripsi dari Abdul Rahma. Nah, untuk kasus penyelesaian sengketa tanah wakaf produktif, kita melihat dari kronologinya terlebih dahulu. Nah, kronologi sengketa tanah wakaf yang pertama, sengketa tanah Masjid Al-Aqsa. Nah, berupa tanah keras, tanah pengarangan yang terletak di Jalan Gang Jeruk RT 2 RW 7 Desa Kampung Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, seluas kurang lebih 625 meter. Secara resmi menjadi tanah wakaf pada tahun 1995. Sedangkan bentuk legalitas wakafnya, ikrar wakaf diikrarkan secara lisan oleh Bapak Ahmad Rejo kepada Nazir, yaitu salah satu tokoh agama yang bernama Bapak Isno. Kemudian menunjuk saksi, yaitu Bapak Hasan adalah tokoh masyarakat yang disegani di desa tersebut. Nah, akar permasalahannya dilihat dari segi praktik perwakafan berlangsung. Tanah tersebut tidak langsung didaftarkan di KUA kecamatan setempat dan bahkan tidak disertifikatkan karena wakif beranggapan bahwa tanah yang telah diwakafkan sudah menjadi hak milik Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sertifikat tanah wakaf tidak terlalu penting karena sudah ada unsur kepercayaan di dalamnya. Lagi-lagi kembali tentang sistem percaya saling percaya yang kini ataupun yang telah lalu lama beredar pemahaman di masyarakat. Terus dilihat dari aspek sosialnya, tanah yang telah diwakafkan itu dimanfaatkan untuk didirikan sebuah masjid. Nah, dengan harapan masjid yang dibangun tersebut dapat memberi manfaat untuk masyarakat Kampung Haji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Karena pada saat masjid ini didirikan di wilayah Kampung Haji, Kecamatan Anak Tuha, belum memiliki tempat sarana untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu, dengan berdirinya masjid tersebut, tanah wakaf diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat untuk sholat berjamaah, serta diharapkan dapat bermanfaat sebagai tempat yang paling strategis untuk melaksanakan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Nah, kemudian awal mula konflik yang terjadi setelah lambat laun tanah wakaf yang telah didirikan Masjid Al-Aqsa ini diurus sebaik mungkin oleh para pengurus, yang salah satunya adalah nazirnya sendiri. Namun memang keadaan jamaah masjid dari hari ke hari berkurang dan terlihat sepi. Begitupun kurang lebih dari 10 tahun berjalan, status kepemilikan tanah wakaf diprotes atau digugat oleh ahli waris wakif yang bernama Junaidi. Nah, karena masjid terlihat sepi, Pak Junaidi menggugatnya. Nah, dia pun menggugatnya atas alasan lebih baik dibangun sekolahan karena manfaatnya lebih kelihatan dibanding masjid yang jamaahnya semakin lama semakin sepi. Nah, dampak dari konflik
tersebut, ahli waris wakif mengajukan protes kepada Nazir bahwa beliau beranggapan tanah wakaf yang sudah berdiri sebagai masjid tersebut sudah berkurang kemanfaatannya, sehingga ahli waris wakif menginginkan agar dirubah peruntukannya. Kemudian beliau meminta pertanggungjawaban kepada Nazir agar dapat dirubah peruntukannya. Nah, ini karena wakif yang dahulu mewakafkan ternyata sudah meninggal pada tanggal 28 Januari tahun 1998. Sementara itu masjid ini berdiri atau diwakafkan pada tahun 1995. Nah, upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut melalui musyawarah. Terus kemudian dalam musyawarah itu pihak yang bersangkutan ada dua, Nazir dan ahli waris si penggugat yang bernama Bapak Junaidi. Di sini yang memiliki peran sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut adalah Nazir. Maka dari itu Nazir berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan dari saudara Junaidi. Nah, setelah itu upaya yang dilakukan Nazir dan penggugat. Nah, si Nazir ini bermusyawarah sebelum masalahnya semakin melebar ke jalur hijau atau ke pengadilan. Menurut pemaparan Nazir, penggugat ahli waris wakif juga mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya untuk dibangun sebuah masjid. Nah kan, tetapi masalahnya tidak ada legalitasnya, tidak ada bukti hitam di atas putih atau sertifikat perwakafannya. Nah, upaya yang dilakukan Nazir dan penggugat ini melalui musyawarah membuahkan hasil yang pertama setelah akhirnya disepakati waktu dan tempat oleh kedua pihak. Dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Nah, musyawarah ini dilaksanakan di sebuah Masjid Al-Aqsa yang terkena kasus sengketa tanah wakaf tersebut. Dengan harapan sengketa tanah ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu atau 7 hari karena banyak terjadi negosiasi. Dalam proses permusyawarahan yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman, ditetapkan agenda permusyawarahan selanjutnya. Di sini Nazir menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Nah, setelah itu masuk kepada tahap negosiasi. Yang pertama membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa. Untuk musyawarah yang kedua, dengan menggunakan proses musyawarah tertutup. Dalam hal ini pihak mengajukan aduan dihadiri oleh Junaidi beserta para negosiatornya. Sedangkan pihak pengurus Masjid Al-Aqsa dihadiri Bapak Abdurrahman sebagai tokoh agama dan Bapak Hasan sebagai tokoh masyarakat. Dengan kata lain, musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa
Dalam musyawarah, para pihak melakukan perdamaian, tawar-menawar, dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Lanjut kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap konsiliasi. Nah, pada tahap konsiliasi ini, kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak kemudian disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini. Dengan ditandatangani kesepakatan tersebut, sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Nah, walaupun sudah berakhir, namun tanah wakaf ini masih termasuk dalam kategori sengketa tanah wakaf. Agar tidak terjadi sengketa tanah wakaf, maka diurus terlebih dahulu pendaftaran tanah wakaf tersebut ke KUA setempat. Nah, jadi tahap yang paling ampuh dalam permasalahan tersebut adalah hasil dengan kita bermusyawarah, menemukan titik temu, titik permasalahan, dan kita negosiasi ini ketemunya bagaimana. Dan yang terakhir pada tahap konsiliasi atau membuahkan hasil atau penyelesaian permasalahannya. Sekian dari saya, Muhammad Novel Ainul Arzak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.